Shalom wanita Deborah ini kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk mengikuti ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami hari ini. Kalau kami ada, kami mau katakan bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menuntun setiap jalan kami untuk kami menjalani kehidupan ini, sehingga iman kami terus dikuatkan, iman kami terus dibangkitkan, dibangunkan untuk kami menjalani kehidupan ini, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan mengambil bagian di hati kami dan bertanam, bertumbuh, berakar, bersubur, bertumbuh dan sampai menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Gimana kabar ibu-ibu semuanya, wanita-wanita Deborah? Kita semua baik-baik ya, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini saya beri tema sengsara membawa berkat. Kita akan belajar dari seorang wanita dalam segala pergumulannya, bagaimana dia menjalani kehidupannya, dia kuat dan bertahan sampai pada waktunya Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-9, 10, 11 ya. Firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita lihat kondisi keadaan Hana, ya, dia sebagai seorang istri bagi suaminya Elkana. Namun keadaan yang dia hadapi, kondisi yang dia hadapi adalah Hana tidak mempunyai anak, atau Hana tidak memiliki anak, ya. Jadi dia memiliki madu, ya, yaitu Penina. Ya. Kalau kita baca di ayatnya yang sebelum-sebelumnya itu, Penina ini sangat-sangat menyakiti hati Hana, ya. Membuat Hana menangis, membuat Hana sampai tidak mau makan, ya, kalau kita baca di ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Betapa pedihnya hati Hana ketika madunya Penina selalu aja menyakiti. Kira-kira kata-kata negatif apa yang dikatakan Penina sampai menyentuh hati Hana? Karena Hana tidak mempunyai anak, bahkan karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana, jadi Hana tidak dapat memiliki anak. Ya, tapi kita lihat bahwa dalam keadaan kondisi Hana yang bertahun-tahun mengalami tekanan oleh karena madunya Penina yang selalu aja menyakiti hatinya, ya, sehingga Hana hanya bisa menangis, dan dalam keadaan dia tertekan, ya. Ini yang kita pelajari hari ini. Bagaimana hal-hal apa yang diambil oleh Hana sehingga
Hana bisa melewati situasi, kondisi, keadaan, masalahnya, penderitaannya. Ini sebuah penderitaan, sebuah kesengsaraan, ya, sebuah kesengsaraan. Namun kita lihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Hana sehingga Hana mengalami pemulihan, bahkan Hana mengalami berkat Tuhan di balik kesulitan, kesengsaraan, masalahnya, tekanan hidupnya yang begitu dalam sampai dia sedih, ya, menangis dan hanya bisa menangis. Ya, yang pertama adalah, ya, kita perhatikan bahwa Hana, saya mau simpulkan bahwa respon hatinya yang baik dan benar. Bagaimana seorang perempuan kalau selalu disakiti, ya, bisa menjadi marah. Bahkan Penina selalu membuat Hana itu menjadi gusar hatinya. Apa kata gusar? Itu mau memancing Hana untuk menjadi marah, mau menjadi emosi, ya. Tapi respon hati Hana, saya katakan, saya simpulkan, respon hati Hana benar, respon hati Hana baik. Dia tidak membalas, ya. Dia tidak menjadi marah dan tidak menjadi emosi. Ya, yang pertama, untuk melewati semua pergumulannya, melewati kesengsaraannya ini, ya, Hana berespon baik. Hana berespon benar. Dia tidak membalas dengan marah dan emosi. Ya, ini yang baik daripada Hana. Padahal keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Suka setiap pagi mereka harus berangkat dan menuju ke kota, ya, ke Silo, ya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Tapi di satu pihak Hana mengalami tekanan, sengsara, ditindas, ya, oleh Penina. Tapi yang dilakukan Hana, respon hatinya baik, respon hatinya benar. Ini bagian yang pertama, ya, perlu respon hati kita baik, benar, ya. Jangan terpancing dengan emosi, jangan terpancing bisa menjadi marah, ya. Bahkan kalau bagi wanita-wanita di akhir zaman ini mungkin bisa berkelahi, cambak-cambaan gitu, ya. Apalagi Hana sebagai istri yang pertama, ya. Tapi itu tidak terjadi karena respon hati Hana baik, respon hati Hana benar. Yang kedua, Hana menjalani kehidupannya dengan tekanan, ya, oleh madunya itu, ya, setiap kali bertahun-tahun. Bayangkan saja ibu-ibu, kok setiap kali bertahun-tahun, setiap kali bertemu, setiap kali bertatap muka, ya, setiap kali ada di rumah Tuhan, tapi kalau dihina terus, disakiti terus, sampai kapan kita bisa bertahan? Sampai kapan Hana bisa bertahan? Tapi yang kedua Hana lakukan adalah dia tetap tekun, ya. Di dalam ketekunan, ya, itu ada unsur sabar, ada unsur bertahan, ya, bertahan. Ya, ini yang Hana punya apa, respon terhadap masalah yang dia hadapi. Ini berat sekali, ibu-ibu, ya, berat sekali, ya. Tapi Hana tetap tekun. Dia tetap pergi bersama dengan suami, madunya, bersama anak-anak daripada madunya itu, Penina, ke rumah Tuhan di Silo. Tetap tekun. Dan pada suatu kali, ya, ini sudah saking gak tahannya, ketika persoalan itu memuncak, tekanan itu memuncak, ya, udah gak tahan, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana dengan ketekunannya, kesabarannya untuk dia tetap bertahan, ya, akhirnya Hana datang kepada Tuhan.
Hana mulai mengucapkan doanya kepada Tuhan ya. Di dalam ayatnya yang ke-10 ya dikatakan, dan dengan hati pedih dalam kondisi keadaan seperti ini ya. Yang Hana pilih adalah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh ya. Kemudian bernasarlah katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya ya. Ketika Hana mulai berdoa, mengucapkan, sampaikan keluhan, isi hatinya, kepedihannya kepada Tuhan ya. Saya percaya ini solusi jalan keluar yang tepat. Kita lebih mendekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena satu-satunya pengharapan, kekuatan kita hanya Tuhan. Kita lihat ujian iman yang dilewati oleh Hana ini luar biasa ya. Tapi tadi ujian iman dari Hana lewat pergumulan persoalan ini ya, respon hatinya benar. Yang kedua, ketekunan, sabar, bertahan. Nah kemudian mendekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam doanya kalau kita baca sampai Imam Eli berkata dia seperti berdoa yang tak terkatakan lagi. Ya. Sampai Imam Eli berkata, berapa lama lagi engkau berkata sebagai orang mabuk? Dikirain Hana mabuk. Tapi Hana berkata, ya, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Di ayat 15. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan janganlah anggap hamba-Mu ini ya seorang perempuan dursila. Sebab karena besar cemas dan sakit hatiku, aku berbicara lebih lama dengan Tuhan. Lalu jawab Imam Eli. Ya. Hana berdoa sampai mendapatkan penyataan bahwa biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dan mau makan. Ya. Ketika Hana lebih mendekat kepada Tuhan, ya, Hana mulai berubah. Ya. Hana berubah. Semakin mendekat kepada Tuhan, kita yang mulai diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi fokus dengan masalah. Izinkan Tuhan yang bekerja lewat persoalan, lewat ujian, lewat masalah yang kita hadapi. Ya. Bagian kita adalah hanya berserah kepada Tuhan. Ada perubahan di dalam diri kita. Ya. Kita semakin mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat peristiwa, kejadian, masalah yang kita hadapi, masalah yang kita jalani. Pergumulan apa yang hari-hari terakhir, hari-hari ini sedang kita hadapi. Ya. Mari kita wanita-wanita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya. Dikatakan lalu keluar perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi, berubah. Mungkin besok-besoknya dihina oleh penghina, tapi Hana sudah mengalami perubahan di dalam dirinya. Karena dia berdoa kepada Tuhan, dia menaruh pengharapan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia minta sama Tuhan. Kalau Tuhan yang sedang menutup kandungannya, dia minta sama Tuhan, Tuhan
berikanlah aku seorang anak laki-laki. Dan apa yang terjadi? Ya, Hana tetap setia, tetap bertahan. Sampai pada suatu kali, ya, pada ayat 19, ayatnya yang berikutnya, 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Wah, ada penyataan bahwa Allah Israel akan memberikan apa yang engkau minta kepadanya. Hana minta apa? Hana minta punya anak. Dan pada waktunya, ini yang ketiga, pada waktunya Tuhan, Hana mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya kepada Tuhan. Ya. Jadi lihat, setahun kemudian ya, Hana melewati semua ya pergumulannya waktu itu. Bertahan, mendekat kepada Tuhan, tetap setia, dan Hana mendapatkan jawaban dari Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Apapun persoalan kita, ya, kesengsaraan apa, kepedihan apa yang kita alami, masalah apa yang sedang kita alami, kita menangis, ya. Kita sedang mengalami masalah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita, dengan suami kita kah, ya, yang bisa menyakiti hati kita, atau siapa saja orang-orang yang dekat dengan kita. Mari respon dengan hati yang baik, respon dengan hati yang benar. Tetap tekun, sabar, bertahan, ya, sampai pada waktunya kita akan melihat Tuhan melakukan perkara ajaib. Ada berkat Tuhan. Ujung-ujungnya ada berkat Tuhan yang pasti kita terima. Amin. Ada berkat sukacita, ada berkat damai sejahtera. Apa yang kita gumuli, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti mendengar. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik ya buat kita. Amin. Jangan membuat hati kita gusar. Mari datang kepada Tuhan, ngalami Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbenggah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu ya menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi setiap ini firman Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kita bermegah. Kalau di dalam Yakobus 1 ayat sebelum ayat 3 dan 4 itu berkata, berbahagialah ya, bila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Ya. Kita dikatakan harus berbahagia, dikatakan harus bermegah, karena lewat kesengsaraan, lewat persoalan, lewat masalah, ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Ya, ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan sumber satu-satunya dalam kehidupan kita yang memberikan, mencurahkan kekuatan, berkatnya, mendengarkan doa pergumulan kita. Amin. Ibu-ibu semuanya, biar firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh iman dan percaya hanya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Kalau ada ujian, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena ini pasti Tuhan punya kehendak untuk kita peroleh berkat
di balik kesengsaraan kita, ya, di balik segala persoalan kita yang kita hadapi. Terimalah berkat Tuhan lewat ujian yang kita hadapi. Tetap kuat, tetap setia, tetap bertahan, tetap tekun berdoa, tetap tekun beribadah, ya, tetap datang kepada Tuhan lebih dekat lagi. Maka kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bahkan di ayat selanjutnya, Hana bisa waktu dia menepati nazarnya kepada Tuhan, ya, Tuhan memperhitungkan Hana. Tuhan mengingat dia. Tuhan masih memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Wah, penuh sukacita. Ya, waktu Tuhan ada sukacita penuh damai sejahtera bagi Hana secara pribadi. Luar biasa. Hana boleh menyaksikan, ya, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Walaupun telah ditutup kandungannya, Tuhan juga yang sanggup membukakannya. Amin. Biar Tuhan memberkati. Ada hal-hal apa yang sedang kita alami, hadapi, mari bersama dengan Tuhan. Ya, bertahan, tetap setia, tetap tekun, ngalami berkat Tuhan di balik semua masalah pergumulan, sengsara, membawa berkat. Karena Tuhan adalah sumber satu-satunya pengharapan kita. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Teguhkan, kuatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan aja masalah, ujian yang terjadi. Tapi kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Izinkan kami ketika kami menghadapi ujian, biar kami meresponi dengan hati yang benar, yang baik. Kami tetap tekun, sabar, bertahan. Kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau sanggup untuk menolong kami. Penuh dengan sukacita damai sejahtera. Kami menikmati segala berkat Tuhan. Di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Ada hubungan kasih yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang boleh menjadi berkat. Demi dan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibu-ibu semua. Bersama dengan Tuhan kami melangkah menjalani kehidupan ini dengan penuh iman, dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Amin.